Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk terhadap batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia. Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Sungguh Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau baik. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan. Rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ya Tuhan, ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku.
Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan urapi kami semua, beri kami telinga seorang murid yang bukan hanya mendengar, tetapi juga memperhatikan, bahkan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat hari yang indah ini. Dalam nama Yesus Tuhan, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Haleluya, terima kasih buat tim Praise and Worship. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat dalam Tuhan. Ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sudah setahun lebih COVID melanda dunia. Haleluya. Kemarin COVID sudah turun. Bahkan orang sudah mulai memiliki pengharapan. Wow, tampaknya tahun ini kita sudah bisa kerja dengan baik. Tampaknya tahun ini semuanya bisa berjalan dengan normal. Saya bisa sekolah lagi. Saya bisa bekerja dengan bebas. Usaha saya bisa lancar kembali karena perekonomian pasti berjalan dengan baik. Tidak berapa lama muncul COVID varian baru. Haleluya. Yang lebih ganas, yang mungkin tidak ada tanda-tanda yang signifikan. Tiba-tiba nyerang paru-paru, langsung infeksi, blek, langsung lewat gitu ya. Orang mulai khawatir lagi. Tapi vaksin tetap berjalan. Wah, pokoknya sudah divaksin aman gitu kan. Orang berpikir ada harapan lagi, saudara. Baru-baru ini terdengar lagi angka COVID di negara kita mulai naik lagi, merangkak naik ke atas lagi. Orang mulai pesimis lagi. Orang mulai banyak yang berpikir, ini sampai kapan? Sampai kapan bisa lewat semuanya ini? Sampai kapan perekonomian saya bisa dipulihkan? Sampai kapan kegiatan saya bisa normal? Mungkin orang yang suka beribadah berkata, sampai kapan Pak? Kami rindu beribadah di gereja. Online terus beda rasanya, nggak sama dengan kalau kami hadir di gereja. Banyak orang bertanya-tanya seperti itu, saudara. Banyak orang mulai bertanya-tanya kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Dan tidak sedikit orang yang ketika perekonomiannya hancur, efeknya di keluarga mulai terganggu. Mereka mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Kenapa kalau Tuhan itu baik kok Tuhan izinkan ini terjadi? Saudara, kita harus tahu, segala sesuatu yang kita alami saat kita berjalan bersama Tuhan, kadangkala Tuhan tidak memberi penjelasan di depan kepada kita. Tuhan tidak langsung kasih tahu, ini nanti begini loh, habis ini begini loh. Kadangkala Tuhan tidak berkata seperti itu. Tapi kadangkala Tuhan mengizinkan kita itu berjalan seperti di satu jalan yang penuh dengan kabut, yang kita tidak tahu di depan ini ada apa dan apa yang akan terjadi di langkah selanjutnya. Kadangkala Tuhan izinkan kita berjalan tanpa melihat apa-apa, tetapi Tuhan mau kita punya iman kepada Dia. Amin, saudara. Walaupun kita berjalan di tengah kabut, walaupun kita berjalan di tengah ketidakpastian di dunia, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada kepastian. Amin, saudara. Di dalam Tuhan ada pimpinan, di dalam Tuhan ada pengajaran, dan pasti ada kemenangan dan terobosan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang penting adalah kita harus percaya. Firman Tuhan katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus tetap percaya walaupun mata kita belum melihatnya. Kita harus tetap percaya walaupun kita belum merasakannya, walaupun kita belum menerimanya. Tetap percaya. Itulah iman, saudara. Kalau kita sudah tahu ada di depan, kita nggak perlu iman lagi karena kita sudah tahu. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita cuma pegang janji Tuhan. Itulah iman. Amin, saudara. Itulah iman. Sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan banyak bertanya kepada Tuhan.
Mengapa? Mengapa Tuhan? Mengapa dan mengapa? Tetapi mulailah jalani bersama dengan Tuhan. Setiap hari naikkan ucapan syukurmu. Setiap hari naikkan pujianmu kepada Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhan kita itu baik, saudara. Tidak pernah dibiarkannya kita berjalan sendiri. Amin, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, tidak pernah sekalipun aku membiarkan kau, karena tanganku akan terus menopang kau. Dan orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan terbang seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Saya berharap jemaat di tempat ini boleh terus tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Boleh tetap setia di dalam Tuhan. Raja Daud mengalami satu gelombang kehidupan yang turun naik dan lebih banyak di bawahnya, saudara. Tetapi pada saat dia berada dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, valley of death, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa, saudara? Sebab Engkau besertaku, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Raja Daud berkata demikian. Dia katakan, Tuhan, mau kemanapun kau bawa aku, mau dimanapun kau taruh aku, asal Engkau besertaku, aku tidak takut. Asal Engkau bersama dengan aku tidak akan goyah. Asal Engkau beserta denganku, aku mau ikut Tuhan. Karena apa? Karena ada gada Tuhan yang melindungi. Ada gada Tuhan yang menghalau setiap musuh-musuh yang ada di depan kita. Dan ada tongkatnya yang selalu setia memimpin hidup kita. Hari-hari ini, apakah kita sudah melihat gada dan tongkat Tuhan yang selalu menyertai kita? Ataukah kita masih merasa berjalan sendiri, hari demi hari dihabiskan dengan seolah-olah gak ada apa-apa? Sepertinya hari-hari ini dilewati dengan sesuatu yang tidak berguna. Karena hari-hari ini, saudara, banyak orang tanpa sadar, ternyata sudah bulan 6 ya, ternyata sudah pertengahan tahun ya. Karena apa? Karena kegiatannya berubah semua. Jika dahulu kegiatannya padat, setiap hari lihat tanggal, sekarang lebih banyak nganggurnya. Sehingga bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, habis itu makan, isi kegiatan, tidur lagi. Nggak tentu kegiatannya. Oleh sebab itu, mari berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Satu kali ada seorang pendaki gunung, saudara. Dia naik ke puncak, berusaha naik ke gunung Himalaya, gunung yang tertinggi dan sangat ekstrim. Banyak saljunya dan seringkali terjadi longsor salju itu, saudara. Satu kali ketika dia naik ke atas gunung bersama rekan-rekannya, dia terpisahkan dari teman-temannya karena badai yang begitu besar. Karena badai yang begitu luar biasa, akhirnya mereka terpisah satu dengan yang lain. Dan ada seorang yang terpisah dari kumpulan teman-temannya. Dan saat itu, hal yang buruk tiba-tiba menimpanya, saudara. Ada satu longsor dari es yang begitu besar, mengakibatkan cedera yang cukup parah. Sehingga dia punya kaki satu, itu tidak dapat digerakkan. Dan dia harus berjalan dengan rasa sakit dan menahan sakitnya dengan pincang, saudara, berjalan. Dan saat itu ada dua pilihan dalam hidupnya, dalam keadaan itu, yaitu tetap duduk menunggu pertolongan teman-temannya entah kapan datangnya, ataukah dia berjalan menuju satu pos dengan menahan rasa sakit, dengan menahan segala ketidakmampuan, walaupun harus tertatih-tatih. Cuma ada dua pilihan ini, saudara. Kalau dia berdiam diri, entah kapan ditolong orang, bisa-bisa dia setelah dia meninggal, setelah dia beku baru ditolong orang. Karena badai tidak tahu kapan akan berhenti. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk berjalan. Dia mulai berjalan, saudara. Walaupun dengan kaki yang sakit, dengan terpincang-pincang, tertatih-tatih, dia mulai berjalan.
dan dalam ketidakmampuannya, dalam keputusasaannya, dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan, dalam hatinya cuma dia berkata, sedikit lagi saya sampai. Sambil berjalan di hatinya dia berkata, sedikit lagi saya sampai, sedikit lagi saya sampai. Tidak terasa dia sudah berjalan cukup jauh, saudara. Dan akhirnya dia sampai kepada tujuannya dan dia diselamatkan. Ketika sampai di pos dia mulai diobati, orang-orang mulai bertanya, engkau luar biasa. Apa yang membuat engkau bisa berjalan begitu jauh dengan keadaan cuaca badai ekstrem ini, tetapi engkau bisa bertahan dan sampai ke tempat ini? Kira-kira apa yang membuat engkau semangat? Dia berkata bahwa di saat perjalananku, dalam keputusasaanku, dalam tangisku menahan rasa sakit, saya hanya berkata, sedikit lagi saya sampai, sedikit lagi saya sampai. Itulah yang membuat saya semangat. Saudara, hari-hari ini apapun pergumulan kita, katakan, sedikit lagi ini semuanya selesai. Sedikit lagi saya akan menjadi pemenang. Sedikit lagi Tuhan menjawab doa saya. Haleluya. Itu yang membuat dia kuat, saudara. Dan itu juga yang akan membuat kita terus bertahan di dalam Tuhan. Jangan lagi ada rasa protes kepada Tuhan. Jalani saja. Karena memang hari-hari ini Tuhan sedang membawa setiap umatnya untuk menuju satu pendewasaan. Sesuatu kadar iman yang berbeda. Tidak lagi seperti iman pada waktu dulu, tapi hari-hari ini Tuhan sedang mengajak kita percaya tanpa kau melihat. Amin, saudara. Percaya sebelum kau melihat. Haleluya. Tetap percaya, tetap berjalan, tetap mengiring Tuhan. Raja Daud, saat dia tertekan, saat dia berputus asa, selalu dia katakan dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11 atau 12 dikatakan demikian. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, ayat ini bercerita tentang di mana Daud mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Daud mengalami satu tekanan yang begitu berat dalam hidupnya, sehingga hampir-hampir dia berputus asa, sehingga dia berteriak kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Dia katakan, mengapa engkau tertekan dan gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan dalam diriku? Kemudian dia katakan, berharaplah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Dia katakan kepada jiwanya, dia perintahkan kepada dirinya, berharap sama Tuhan. Saat sesuatu kabar atau bayangan-bayangannya tidak baik mulai menghampiri dirinya, seperti yang membuat tidak berdaya, dia katakan, berharap kepada Tuhan. Berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Berharap berarti berserah penuh kepada Tuhan. Bukan berarti berharap artinya kita tidur manis diam di rumah, enggak, saudara. Berharap kita berdoa, terus bekerja seperti apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Seringkali orang berpikir salah. Pak, saya berharap kepada Tuhan. Lalu apa yang kau lakukan? Ya, saya tidur-tidur di rumah. Saya berharap Tuhan kirimkan uang, Tuhan kirimkan berkat. Itu pemalas, saudara. Bukan berharap. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia tetap berusaha, tetap bekerja, tetap melibatkan Tuhan dalam kegiatannya. Haleluya, saudara. Pada masa-masa sulit, percaya, paksa jiwamu, paksa keinginanmu untuk terus bersandar kepada Tuhan. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami juga satu situasi di mana kita hanya bisa bersandar kepada Tuhan. Nggak ada yang bisa dikerjakan, nggak bisa dilakukan apa-apa. Ada satu kesaksian teman saya di Surabaya, saudara.
Beberapa tahun yang lalu, dia seorang hamba Tuhan, dia juga seorang gembala, dan dia melayani khususnya untuk para gelandangan, orang miskin, dan kebanyakan orang tidak mampu. Beberapa tahun lalu ketika saya di Surabaya, saya sempat melayani di gerejanya. Dan ketika bertemu, dia berbicara dan bercerita. Satu kali, beberapa tahun yang lalu, entah bagaimana caranya, dia mendapatkan satu kabar yang mengejutkan dirinya. Tiba-tiba istrinya divonis terkena kanker. Haleluya. Kalau sudah bicara kanker, semua orang pasti ketakutan, saudara. Kalau sudah bicara kanker, nggak ada orang ketika dokter ngomong Anda terkena kanker, haleluya, puji Tuhan saya kena kanker. Nggak ada, saudara. Kalau ada yang kayak gitu, tolong pertemukan dengan saya. Saya mau belajar. Mau sehebat apapun, pasti akan goyah, pasti akan terusik imannya. Tiba-tiba vonis itu diberikan, istri Anda terkena kanker. Kalau tidak di kemo secepatnya, ini akan terus naik stadiumnya dan akan terus loncat. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang bukan gereja yang besar, bukan jemaatnya yang ada duit, bukan yang persepuluhannya banyak, bukan seorang hamba Tuhan yang hidupnya mewah, enggak, saudara. Dia hamba Tuhan yang hidup sederhana. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia bercerita satu hal yang dapat dia lakukan adalah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan, tidak mengandalkan koneksi, saudara. Walaupun mungkin kalau dia mau telepon teman-temannya, orang-orang yang pernah dia layani, itu sebentar cair namanya uang, tapi enggak dia lakukan. Dia berjalan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan mujizat. Sekali kemo, kalau nggak salah dia bercerita sekitar 6 juta rupiah, saudara. Sekali kemo, sebulan sekali waktu itu. Dan sebagai seorang hamba Tuhan yang hidupnya pas-pasan, dia berdoa. Bulan pertama, kalau nggak salah 6 kali dia kemo, ada dana. Bulan kedua, sampai 1 kali dia mengalami yang namanya ketidakberdayaan. Jadi kalau kemo itu biasanya satu rombongan, misalnya grup A. Nanti bulan kedua grup ini ketemu lagi, bulan ketiga ketemu lagi sampai selesai gitu ya. Dan waktu itu kalau tertunda itu minggu depannya baru bisa. Dan waktu itu dia karena tidak ada duit, tidak ada uang, akhirnya dia menunda kemo istrinya itu, ditunda 1 minggu. Tapi karena sudah 1 minggu, mau tidak mau dia harus ke rumah sakit, harus di kemoterapi, saudara. Saat kemoterapi, uangnya cuma ada 1,5 juta. Dan itu pun sudah pas-pasan, sudah nggak tahu ini uang listrik, uang apa semua. Ini intinya. Akhirnya selesai, dia pergi ke rumah sakit, di kemo, saudara, istrinya. Giliran mau membayar, apa yang dia lakukan, saudara? Dia mondar-mandir di depan kasir. Mondar-mandir kenapa? Karena nggak punya uang, mau bayar pakai apa? Dia berpikir ini mau bayar pakai apa ini? Mondar-mandir sambil berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dia berdoa terus, gak ada jawaban masih waktu itu, saudara. Sampai istrinya selesai kemo, tiba-tiba istrinya turun sambil senyum-senyum. Kenapa? Gak ada uangnya, mau bayar pakai apa? Dia bilang. Terus istrinya berkata, ini uangnya. Ternyata teman satu grup dari dia itu dari minggu lalu ketika kemo, dia lihat istri dari pendeta ini gak ada, dia terus mencari kemana orang ini, kemana. Akhirnya dibelain, saudara, ditungguin selama seminggu, ketemu. Untuk apa? Untuk memberikan berkat itu. Saudara, itu adalah mujizat yang luar biasa. Mungkin kita yang gak ngalami pikir, biasa aja kali. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, pada saat kita kesusahan, pada saat kita mengalami ketidakberdayaan, saat pertolongan Tuhan itu terjadi, kita itu seperti orang yang haus ketika dikasih air. Pasti leganya luar biasa, amin, saudara. Pasti sukacita yang luar biasa. Dan itu yang terjadi, saudara. Berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Karena apa?
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu, bersabarlah dalam pergumulan. Bersabarlah dalam pergumulan. Sebab sedikit waktu lagi Tuhan akan menolong hidupmu. Yang setuju katakan amin. Sebab sedikit lagi Tuhan akan menolong kamu. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi firman-Nya. Walau seringkali orang berkata, Tuhan terlambat tolong. Bukan Tuhan yang terlambat, tapi kamunya yang maunya cepat. Nantikan waktu Tuhan. Hari-hari ini, di masa-masa sulit, di masa-masa krisis ini, akan banyak anak-anak Tuhan yang melihat kemuliaan Tuhan. Akan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami terobosan. Akan banyak anak-anak Tuhan yang akan mengalami kemenangan. Yang penting, percaya, berharap kepada Tuhan, dan yang berikutnya, mengucap syukur dalam segala keadaan. Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Haleluya. Mengucap syukur. Mengucap syukur bukan berarti mensyukuri. Oh syukur Tuhan saya kena masalah. Bukan itu saudara. Mengucap syukur itu berarti mengucapkan kebesaran Tuhan. Menceritakan kebesaran Tuhan. Mengakui kebesaran Tuhan di dalam keadaan kita. Itulah mengucap syukur. Seringkali orang, Pak saya mengucap syukur, maksudnya bagaimana? Ya saya bersyukur Pak, saya ditipu orang. Loh kok ditipu orang kok bersyukur? Saya bersyukur Pak, saya dikasih penyakit. Kok bersyukur dikasih penyakit? Bukan itu saudara. Mengucap syukur adalah menceritakan kebesaran Tuhan. Saat engkau mengalami sakit, saat engkau mengalami kekurangan, engkau bersyukurnya bagaimana? Tuhan aku percaya bahwa engkau Allah yang menyembuhkan. Aku percaya engkau Tuhan yang memberkati. Itulah bersyukur Bapak, saudara. Bersyukur kepada Tuhan, bukan mensyukuri keadaan. Banyak kali orang suka menghakimi dirinya sendiri saudara. Saat mengalami satu pergumulan, saat mengalami satu permasalahan dalam hidupnya, oh mungkin saya kurang berdoa, makanya Tuhan menghukum saya. Oh saya mungkin gak bayar perpuluhan, makanya semua bisnis saya dibikin bangkrut. Waduh. Haleluya. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Bukan Tuhan yang kayak tukang begal gitu ya. Sekali melanggar langsung disikat cepes gitu. Bukan seperti itu saudara. Tuhan itu Tuhan yang baik. Jangan suka menghakimi diri sendiri pada saat pergumulan itu menimpa dirimu. Jangan suka menghakimi diri sendiri saat pencobaan itu kau alami dalam hidupmu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada orang-orang tertentu yang menghakimi orang yang sedang mengalami kesusahan. Oh iya pantas saja, dia sih pelanggan mau pelayanan lagi, makanya kena tulah. Waduh ngeri betul. Ada lagi, makanya kena kutuk karena gak mau ikut kegiatan gereja. Waduh, enggak seperti itu saudara. Amin saudara. Tuhan kita baik, amin. Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Tanamkan dalam dirimu, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, itu pasti happy ending, mendatangkan kebaikan, amin. Tanamkan dalam dirimu bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Saat kita luka, Dia membalut. Saat kita sedih, Dia menghibur. Saat kita melanggar, Dia dengan lembut meluruskan kita. Bukan langsung, kan ada Pak, firmannya dicambuk. Baca dulu ayatnya sampai selesai baru bicara yang itu saudara. Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin saudara. Tanamkan diri dalam dirimu. Oleh sebab itu mengucap syukurlah. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kebesarannya dalam hidupmu. Jadi kesaksian dimanapun kau berada. Amin. Percaya mujizat itu masih ada. Percaya saudara. Kadang-kala Tuhan mengizinkan satu pergumulan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur dan
menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan saya lanjut saudara, akhirnya singkat cerita, teman saya istrinya sembuh dari kanker saudara. Kemoterapinya selesai, kankernya disembuhkan, dan hari-hari ini orang yang terkena kanker dia layani, dia yang memberi kekuatan, dia yang menceritakan hal-hal yang pengalaman-pengalaman hidupnya kepada orang yang mulai berputus asa. Bahkan ada teman-teman lain yang orang tuanya terkena kanker, karena galau, kalap, nggak tahu, bingung, bercampur semua saudara. Akhirnya istri dari hamba Tuhan ini datang dan menguatkan, meneguhkan, dan banyak orang diberkati dari kesaksiannya yang sembuh dari penyakit kanker, yang sembuh dari segala yang dialami. Saudara, mungkin Tuhan izinkan hari-hari ini engkau memiliki permasalahan dalam keluarga, dalam ekonomimu, rumah tangga, pekerjaan, studimu. Tetapi pada saat Tuhan menolong, engkau akan menjadi kesaksian, saudara. Amin. Engkau akan menjadi saksi Kristus yang dapat menguatkan banyak orang. Engkau akan menjadi saksi Kristus yang akan banyak menolong orang, jadi berkat. Oleh sebab itu terus bersyukur, terus ceritakanlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jadilah saksiku dari Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai seluruh dunia. Jadilah saksinya Tuhan. Melalui apa? Melalui menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Melalui menceritakan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita melebihi dari kekuatan kita. Amin. Kalau kita ngalami, pasti bisa lewat. Amin. Kalau kita lalami, pasti kita bisa menang. Pemulihan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan kasih kendor imanmu. Terus tarik imanmu kencang-kencang saudara. Seperti menarik anak panah, seperti narik busur panah. Ketika dilesatkan, itu akan terbang jauh melesat dan membawa kemenangan kemana-mana. Yang ketiga, percaya bahwa mujizat masih ada. Haleluya. Percaya bahwa mujizat masih ada. Tuhan sanggup mengerjakan mujizat yang besar, yang di luar dari pemikiran kita, yang tidak masuk akal. Tuhan sanggup kerjakan dengan cara yang ajaib, cara yang tidak mungkin. Menurut manusia mustahil. Tapi tunggu dulu. Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah dan tetap percaya kepada Allah, sanggup melakukan mujizat atas dirinya. Saat Abraham diberikan janji akan mendapatkan keturunan, dasarnya apa? Gak ada dasarnya saudara. Karena apa? Umur sudah tua, istri sudah tua. Dan janji itu diberikan kepada Abraham bahwa dia akan memperoleh keturunan melalui Sarah, bukan yang lain. Anak perjanjian melalui Sarah, bukan melalui yang lain. Sarah sudah menopause, sudah boleh dikatakan tidak mungkin lagi melahirkan. Apa dasarnya Abraham untuk percaya? Gak ada saudara. Tetapi kepercayaannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan tidak menjadi lemah. Amin saudara. Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Mungkin kau berpikir, aduh gak ada harapan lagi buat keluargaku, gak ada harapan lagi buat masa depanku, gak ada harapan lagi buat pekerjaanku. Semua sudah hancur, semua sudah gak bisa lagi. Menurut manusia tidak bisa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Percaya bahwa mujizat masih ada. Percaya bahwa mujizat masih berlaku.
sampai hari-hari ini, sampai seterusnya. Dalam kitab Daniel pasal 11 ayat yang ke-32 dikatakan, ayat ke-32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya. Tidak perlu mencari penjelasan mengapa harus terjadi, tetapi percayalah, satu kali kelak kita akan mendapatkan jawaban yang langsung dari Tuhan. Percaya pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dalam Amsal 3 ayat 5-6. Kata percaya di sana itu bukan ditulis believe, bukan, tapi ditulis trust. Apa sih Pak bedanya believe atau trust? Believe itu hanya percaya kepada sesuatu, tetapi trust percaya dan mengandalkan. Haleluya. Bukan cuma percaya, bukan cuma di mulut, tetapi juga mengandalkan, mempercayakan. Di situ katakan percayalah kepada Tuhan, artinya percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau mempercayakan itu seperti ini saudara. Misalnya engkau punya HP, engkau percayakan, saya percayakan kepada kamu ya, kamu jaga baik-baik, sudah gak usah diurus, biar Dia yang kelola. Itu mempercayakan, artinya diberikan kepercayaan itu. Berikan kepercayaanmu kepada Tuhan, amin. Berikan hidupmu kepada Tuhan, percayakan hidupmu biar Tuhan yang atur. Beberapa waktu yang lalu saya sempat khotbahkan dan saya sempat sampaikan bahwa Tuhan itu seperti sutradara. Haleluya. Bahwa Dia yang mengatur alur cerita hidup kita. Dalam sebuah film ada cerita sedih, ada kadang senang, ada sedih, tetapi ujung-ujungnya apa? Happy ending. Dan Tuhan kita adalah sutradara yang membuat cerita bahagia dalam hidup kita. Amin saudara. Hidup kita pasti happy ending. Amin. Hidup kita pasti terjadi secara baik. Amin. Haleluya. Dan di situ dikatakan lagi, akuilah Dia dalam segala jalanmu. Kata akui di situ berarti yada. Yada itu artinya mengakui Tuhan, bukan mengakui cuma oh ya itu Tuhan, bukan saudara. Yada berarti bahwa pengakuan karena apa? Karena kita mengenal Tuhan dengan baik. Itulah yada. Kenalilah Tuhan. Mengakui Tuhan yang diperoleh bukan secara instan, tetapi berdasarkan pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, saat kita hidup bersama dengan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, akhirnya kita yada, mengakui Tuhan dalam setiap jalan kita. Akhirnya apa? Kita yada, mengakui Tuhan dalam segala hidup kita. Bersyukurlah kita yang hidup di hari-hari ini, di masa yang bisa melewati masa-masa sulit yang menimpa dunia saat ini. Karena apa? Kita akan yada, berpengalaman bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama dengan Tuhan, dan akhirnya kita akan mengakui perbuatan Tuhan. Dan di saat itulah Tuhan meluruskan setiap jalan kita. Tidak ada jalan, tidak ada rintangan yang dapat menghalangi langkah kaki kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang mau berpengalaman dengan Tuhan, yang mau mempercayakan hidupnya dengan Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Setiap orang punya cerita hidup yang berbeda. Ada yang Tuhan ajak dalam pengalaman keluarga, ada yang Tuhan ajak pengalaman dalam keuangan, ada yang Tuhan ajak dalam pengalaman dalam studinya, dalam masa depannya, apapun, dalam kesehatannya.
Setiap orang punya story yang berbeda, tetapi semuanya pasti mendatangkan kebaikan buat kita semua. Haleluya. Saya sangat percaya, saudara, hari-hari ini Tuhan akan membukakan mata kita, mata hati kita juga, untuk melihat perbuatan tangannya. Sampailah pada level ini, sampailah pada dimensi ini, di mana Tuhan akan berkarya sepenuhnya dalam hidup kita. Saya mengundang pemain musik, choir singer untuk naik ke depan. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Oh Jesus. Yesus Tuhan, Kau baik. Ya Tuhan, ya Yesus, oh Yesus Tuhan, percaya di saat ku tak melihat. Percaya di saat ku tak mendengar. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, ya Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak mendengar. Percaya ya Tuhan, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya
Ya Yesus Tuhan. Lagu ini sungguh-sungguh. Angkat tanganmu di hadapannya, karena matanya sedang tertuju kepada kita di tempat ini. Ya Tuhan, kami percaya. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Tanganmu di hadapannya saudara. Ya Yesus. Jadi amin, lampaui segala pikiranmu, percaya padamu. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pikiran, dan akuilah Dia dalam segala laku, maka Dia akan membukakan jalan bagimu. Hari-hari ini saudara, gantungkan kepercayaanmu kepada Tuhan sepenuhnya. Tidak ada masalah yang melebihi kekuatanmu, tidak ada pergumulan yang melebihi kekuatanmu, karena Tuhan katakan pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Oh mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat saat ini. Engkau lihat setiap hati yang penuh pergumulan di hari-hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berilah kekuatan, berilah secercah cahaya, hingga kami tetap kuat dan tetap berharap kepadamu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Sebab Tuhan katakan, aku tidak pernah lalai untuk menggenapi janji-janjiku, dan aku tidak pernah lalai untuk menjadikan kau lebih daripada pemenang. Sebab itu Tuhan katakan, bertahanlah sedikit lagi, bertahanlah sedikit lagi, sebab aku akan menjawabnya. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat setiap kami. Tidak kebetulan kalau Kau mengizinkan kami masuk dalam sebuah pergumulan, semua untuk mendatangkan kebaikan, dan bahwa kami yada berpengalaman bersama dengan Kau, hidup dalam jalan-jalan-Mu. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan jangan goyah, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu,
Dia yang akan memimpin langkah hidupmu. Jangan lagi menyalahkan dirimu sendiri. Jangan lagi menyalahkan keadaanmu. Jangan menyalahkan orang di sekitarmu. Tetapi mengucap syukurlah dan menceritakanlah kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Bapa, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi hamba-Mu berdoa biar terobosan itu terjadi. Kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dialami kelimpahan, yang mengalami pergumulan keluarga Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang mengalami ketakutan Tuhan hiburkan. Haleluya. Masa depanmu sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Untuk selanjutnya pengumuman sepekan. Tiap pada hari Minggu kita akan mengadakan ibadah di tempat ini satu kali, yaitu pada pukul 10 melalui offline dan streaming di Facebook. Untuk hari Kamis ada doa di tempat ini bagi yang rindu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dipersilakan untuk datang. Doa akan dimulai pada pukul 7:30 malam. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah, ada yang pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Tidak ada. Puji nama Tuhan, semua adalah hamba-hamba yang setia. Haleluya. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri.
saat ini Tuhan. Setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu diberkati Tuhan. Kami diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibenangkan kuat lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami saat ini, situasi di depan kami saat ini tidak baik Tuhan. Seringkali iblis melihat kenyataan yang ada, tapi kami percaya, kami mau tetap percaya, kami mau tetap percaya pada Tuhan. Kami mau pegang setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada di depan kami saat ini. Yes Lord. Thank you Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu siang hari ini Bapak Suryanata Tuhan. Kami percaya bahwa hidup hamba-Mu ada dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupnya, keluarganya, usahanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemanapun hamba-Mu melangkah, Engkau menyertai setiap langkah kakinya Tuhan. Engkau yang ambil alih seluruh kehidupannya, keluarganya. Engkau atur dengan serinci mungkin Tuhan. Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Pakai hamba-Mu kemanapun dia berada Tuhan. Kami percaya setiap langkah kakinya, langkah demi langkah Tuhan menyertai. Tuhan pegang hidupnya dengan luar biasa. Setiap perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, Engkau memberkati dengan luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati keluarganya, anaknya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami, negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus ada atas bangsa kami. Kami berkatakan Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan ada atas negara kami. Tuhan ada setiap pulau ke pulau. Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau ke pulau Tuhan bekerja. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan ada bagi Indonesia. Tuhan ada bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan ada bagi setiap jiwa-jiwa di luar sana. Kami percaya Tuhan. Setiap jiwa-jiwa, setiap jiwa-jiwa Tuhan ada bagi setiap mereka. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia menjadi Indonesia maju Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dibenarkan Tuhan. Kami percaya dari pemerintahannya Tuhan berkati. Tuhan berkati dengan luar biasa. Ada roh yang takut akan Tuhan mengalir dalam pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang-orang yang ada di pemerintahan kami Tuhan. Presiden dan jajarannya Tuhan berkati mereka. Ada roh takut akan Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan tercurah bagi jiwa-jiwa yang ada di pemerintahan kami, di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan diam bagi setiap jiwa-jiwa, setiap bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap orang percaya Engkau satu-satunya juru selamat. Engkau satu-satunya Tuhan, penyelamat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kota kami Samarinda, Kalimantan Timur Tuhan. Tuhan berkati kota kami. Tuhan berkati Kalimantan. Kami percaya kota kami menjadi kota kesukaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap kota yang tempat kami tinggal. Kami tempat kota yang kami tinggal Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, kami ada di kota ini tidak kebetulan, tapi Tuhan memilih kami di tempat ini. Tuhan punya rencana setiap kami di tempat ini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di kota ini Tuhan. Tuhan berkati kota kami, udara yang kami hirup Tuhan berkati, udara yang sehat kami hirup Tuhan, air yang kami minum sehat Tuhan, tanah yang kami injak diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Gembala Pembina kami Bapak Niko Nutono Raharjo dan keempat wakilnya Tuhan. Gembala Rayon kami Bapak Di Markus dan wakilnya Tuhan berkati mereka Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka Tuhan berkati, pakai dengan luar biasa
biasa dari visi misimu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memakai, memperlengkapi mereka dengan luar biasa dan dahsyat. Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan yang memilih, Tuhan memperlengkapi dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Nathanael Abraham Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau melihat hati Tuhan, melihat hati hamba-Mu Tuhan. Engkau melihat hatinya yang luar biasa, hati yang penuh kasih, yang rendah hati Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu dengan dahsyat Tuhan. Kami percaya kemanapun dia melangkah Tuhan, Engkau memberkati gembala kami dengan luar biasa. Engkau yang membimbing dia dengan luar biasa. Mulut bibir lidah penuh dengan pujian Tuhan. Setiap perkataan firman Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap pelayanannya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sangat panjang untuk mendolong hamba-Mu. Berkati Bu Gembala kami Tuhan. Berkati anak-anaknya Tuhan. Usaha mereka Tuhan berkati. Kami percaya sesuatu yang luar biasa sudah Tuhan sediakan bagi gembala kami di tempat ini. Dan wakil gembala kami Bapak Suryanata dan Bapak Paulus Bindo Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan memilih orang-orang yang luar biasa, yang memiliki hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap pelayanan mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memegang kendali hidup mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai mereka dengan dahsyat Tuhan, di pekerjaan mereka, di usaha mereka, di lingkungan mereka, di keluarga mereka, dimanapun mereka melangkah Tuhan, bahwa tangan Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka. Oh Engkau baik Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, anak istri mereka Tuhan, berkati dengan dahsyat dan luar biasa. Segala sesuatunya sudah dalam rencana Tuhan yang indah. Oh terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Persatukan setiap gereja-gereja Tuhan. Setiap gereja-gereja merindukan Tuhan lebih lagi Tuhan. Tuhan, ketika orang datang Tuhan masuk ke gereja, mereka mencari wajah-Mu, bukan apa-apa Tuhan, tapi benar-benar datang membawa hati di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia dipersatukan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya setiap gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia akan dipenuhi jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan di tempat ini akan terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran. Kami percaya Tuhan, bahkan setiap pekerja-pekerja di tempat ini Tuhan perlengkapi dengan dahsyat dan luar biasa. Itu akan terjadi, generasi ini akan bangkit di tempat ini. Anak-anak muda, orang-orang yang cinta Tuhan akan dibangkitkan, dimenangkan bagi Indonesia, bagi kota kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, yang live streaming Tuhan, yang ada di tempat ini Tuhan, berkati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati, anak-anak remaja, anak-anak muda-mudi Tuhan berkati, rumah tangga Tuhan berkati, orang-orang tua Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, yang belum dapat bekerja Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memilih kami di tempat ini, Tuhan yang memperlengkapi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu diberkati Tuhan, dan kami semua sehat di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang melayani Tuhan, biarlah Tuhan kami memiliki hati yang terus mencintai Yesus dalam hidup kami, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Satukan setiap kami di tempat ini Tuhan, biar kami memiliki kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Bapak. Kirapata sakara pala. Kirapata sakara pala. Kirana sakara pala. Aku nyatakan nama
Yesus berkuasa atas kita semua. Nama Yesus berkuasa atas gereja ini. Nama Yesus berkuasa atas kota Samarinda. Nama Yesus berkuasa atas Indonesia. Nama Yesus berkuasa atas seluruh dunia. Dan semua akan bertekuk lutut dengan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami akan sampai di rumah kami. Dan Tuhan terus menyertai kami. Dan kami akan sampai di rumah kami tanpa kurang satu apapun. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati dan menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan